Baik. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Firman Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Niko Hosea Layalata. Selamat malam Bapak. Yang akan menyampaikan tema hanya yang dari surga bisa bawa ke surga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mohon kesediaan Bapak Anfal untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mari kita satukan hati dalam doa. Yesus Tuhan dan Allah kami, bersyukur malam hari ini kalau kami semua dapat berkumpul di dalam Zoom FWF, di mana kami melakukan suatu ibadah dan kami rindu untuk memuliakan Engkau dan lebih mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu, pakai mulut bibir perkataannya, sehingga benar-benar menjadi berkat. Sebab firman-Mu adalah kebenaran itu. Dan oleh firman-Mu kami hidup. Kami dipilih, ditentukan, ditetapkan menjadi bagian dari anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Kami serahkan juga sarana listrik, seluler, audio, apapun yang diperlukan. Biarlah Engkau memberkati sehingga ibadah Zoom ini dapat berlangsung dengan baik. Semuanya dipenuhi dengan kuasa dari surga. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Pak Anfal. Bapak Niko Hosea Layantara, kami silakan Bapak untuk memimpin pemberitaan firman Tuhan malam hari. Baik, terima kasih Bu Ayu. Di awal saya ingin mengumumkan bahwa sejak awal saya telah menginformasikan kepada Ibu Ayu, saya hadir hanya di sesi 1 ya, Bapak Ibu. Sedangkan nanti jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau tanggapan, saya akan memberikan nomor kontak saya di awal, jadi Bapak Ibu bisa menghubungi saya ya. Bapak Ibu bisa menghubungi saya. Kita akan masuk perenungan firman Tuhan yang bertema saya percaya tidak kebetulan ya kalau kita akan merenungkan tema ini. Satu tema yang akan kita renungkan bersama yaitu hanya yang dari surga bisa bawa ke surga. Hanya yang dari surga bisa bawa ke surga. Ini identitas saya Bapak Ibu. Silakan sekali lagi jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau memiliki tanggapan terkait pembahasan materi hari ini, malam hari ini, silahkan Bapak Ibu langsung menghubungi saya. Ada email saya memiliki blog di internet, ada tulisan-tulisan saya memiliki Instagram, saya memiliki WhatsApp dan Line. Saya senang sekali jika Bapak Ibu ingin memberikan tanggapan dan pertanyaan langsung bisa menghubungi saya ya. Nah, di awal saya ingin memperjelas tema kita hari ini hanya yang dari surga bisa bawa ke surga ya. Saya mau memotong hanya yang dari surga itu bisa bawa ke surga. Kita mulai dengan dasar yang sama dulu ya. Hanya yang dari surga bisa bawa ke surga. Yang akan dibahas di dalam materi hari ini tentu maksudnya adalah hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa bawa ke surga. Yang dari surga di sini mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus
yang bisa bawa kita ke surga. Hanya yang dari surga bisa bawa kita ke surga adalah hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa bawa kita ke surga. Nah, pertanyaan yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini adalah gini. Mengapa hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa ke surga? Apakah yang lain nggak bisa bawa ke surga? Apakah kita terlalu kepedean, terlalu overconfidence, terlalu percaya diri, bahkan kita mungkin arogan, menganggap bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa ke surga? Emang yang lain nggak bisa bawa ke surga? Gitu ya pertanyaannya. Nah, pertanyaannya mengapa hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa ke surga? Ada 3 alasan yang akan kita lihat dari prinsip firman Tuhan. Jawaban pertama, mengapa hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa ke surga? Karena pertama, karena surga adalah tempat yang berbeda dimensi dengan dunia tempat kita berada saat ini. Surga adalah tempat yang berbeda dimensi dengan dunia tempat kita berada saat ini. Saya mengajak kita membaca, yuk Bapak Ibu kita buka bersama 2 Korintus pasal 5 ayat 1 ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 1, saya mengajak kita semua membaca dengan bersuara di rumah kita masing-masing ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 1, saya mengajak kita membaca bersuara ayat ini dengan keras di rumah kita masing-masing. 1, 2, 3. Karena surga adalah tempat yang berbeda dimensi. Oke, baik. Kita membaca bersama ayatnya ya. 2 Korintus 5 ayat 1. Kita baca bersama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saya ulang ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Ini poinnya, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, saya ini orangnya kepoan ya Bapak Ibu ya, kalau bahasa anak mudanya. Saya itu suka penasaran nih. Saya punya satu pertanyaan untuk kita renungkan, diskusikan bersama di awal ya. Seandainya saat Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian diikuti oleh pesawat luar angkasa tuh, apakah pesawat luar angkasa bisa mengikuti sampai ke surga? Bapak Ibu, silakan berpendapat. Kalau waktu peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga tuh ya, misalnya waktu saat itu ditemukan pesawat luar angkasa. Apakah pesawat luar angkasa itu bisa mengikuti Tuhan Yesus sampai ke surga? Silakan Bapak Ibu, bagaimana? Bisa mengikuti nggak pesawat luar angkasanya membuntuti Tuhan Yesus ke surga? Tidak bisa. Kenapa Pak nggak bisa? Kan canggih tuh Pak, pesawat luar angkasa bisa ke planet-planet tuh Pak. Nggak bisa. Bisa nggak Pak? Jalannya beda. Kenapa Ibu Ayu? Ibu Ayu? Jalannya beda. Oh, jalannya beda. Maksudnya gimana itu Ibu Ayu? Jalannya beda. Misalnya ya, kita berandai-andai ya, misalnya waktu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Anggap aja Tuhan Yesus naik ke surga itu tangan kiri saya nih ya. Tuhan Yesus naik ke surga gini ya, naik ya. Tiba-tiba diikuti pesawat luar angkasa di sebelah kanan. Diikuti gitu. Bisa nggak ngikut? Saya tergerak berpikir seperti ini karena bayangkan ya, kalau misalnya Tuhan Yesus dibuntuti, diikuti pesawat luar angkasa, kira-kira nyampe nggak ya? Tuhan Yesus bisa diikuti nggak ya? Nah, saya mulai dari poin gini ya, surga itu tempat yang berbeda dimensi dengan dunia tempat kita berada saat ini. Nah, surga itu berbeda dimensi dengan dunia tempat kita berada saat ini karena apa? Karena tadi berdasarkan firman Tuhan yang kita baca dari 2 Korintus 5 ayat 1, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang apa Bapak Ibu? Sifatnya di situ? Kekal. Kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, surga itu beda dimensi dengan dunia, dengan bumi, dengan alam semesta yang ada di mana kita berada saat ini. Surga itu ada di kekekalan, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan dunia tempat kita berada saat ini
ada di kesementaraan. Kita percaya nih, kita sendiri manusia punya unsur kesementaraan. Begitu pula dunia dan bahkan alam semesta ini pun ada di dalam kesementaraan. Surga itu beda dimensinya. Surga itu ada di kekekalan, sedangkan dunia tempat kita berada saat ini ada di kesementaraan. Manusia yang ada di dunia sementara itu mustahil bisa pergi ke surga kekal dengan usahanya sendiri. Ada seorang hamba Tuhan itu mengatakan begini ya, waktu hamba Tuhan itu diundang jadi pembicara di salah satu radio, hamba Tuhan itu ditanya, Pak, surga itu ada di mana sih Pak? Ada di planet mana surga itu? Hamba Tuhan itu ngomong begini Bapak Ibu yang menarik. Surga itu tempatnya Bapak Ibu, kalau alam semesta ini disobek, disitulah surga. Maksudnya apa? Surga itu tempatnya beda. Beda dimensi. Tidak sama dengan kita ke planet Merkurius, planet Venus, dan seterusnya. Beda. Surga itu ada di kekekalan, seakan-akan kayak alam semesta ini disobek, dirobek, baru kita bisa menemukan surga. Nah, Bapak Ibu, ini yang perenungan buat kita ya. Manusia yang ada di dunia sementara, itu mustahil bisa pergi ke surga dengan usaha sendiri. Karena sudah beda natur, sudah beda sifatnya. Manusia yang sementara mau pergi ke surga yang kekal dengan usaha sendiri itu nonsens, omong kosong. Maka yang bisa bawa ke surga itu harus punya natur kekal. Yang bisa bawa ke surga itu harus punya sifat kekal. Karena akan pergi ke tempat yang kekal. Sehingga perlu pribadi yang kekal yang bisa membawa ke surga. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus punya natur kekal di dalam dirinya. Sehingga hanya Tuhan Yesus yang kekal yang bisa membawa ke surga kekal. Manusia yang sementara tidak mungkin bisa ke surga kekal dengan usahanya sendiri. Jadi alasan pertama, kenapa hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa ke surga? Karena surga itu berbeda dimensi nih dengan dunia tempat kita berada saat ini. Alasan yang kedua, karena tidak ada manusia yang tahu jalan ke surga. Ini tadi sempat disinggung oleh Ibu Ayu ya, sempat disinggung oleh Ibu Ayu. Nah, saya mengajak kita membaca Yohanes 14 ayat 5 yuk Bapak Ibu. Mari kita membaca Yohanes 14 ayat 5 itu ngomong seperti apa nih? Dasar kita langsung nih apa yang firman Tuhan katakan. Yohanes 14 ayat 5 ya. Saya mengajak kita membaca bersama-sama tentu di rumah kita masing-masing ya. Yohanes 14 ayat 5. Kita baca 1, 2, 3. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ada hal yang menarik. Poin kedua ini ada kaitan dengan poin pertama tadi. Kalau poin pertama tadi mengatakan surga itu berbeda dimensi dengan dunia tempat kita berada saat ini. Poin kedua ini bicara gini nih. Kenapa hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa kita ke surga? Karena tidak ada manusia yang tahu jalan ke surga. Semua tempat di alam semesta itu punya posisi koordinat, Bapak Ibu ya. Kalau kita pernah belajar di sekolah itu ada pelajaran geografi dulu ya. Ada pelajaran geografi, kita belajar planet-planet dan seterusnya ya. Semua tempat di alam semesta itu punya titik koordinat, punya pusat posisi koordinat. Misal, semua tempat di bumi ini punya posisi koordinat misalnya. Tempat ini, kota ini, provinsi ini. Tempat ini tuh berapa derajat lintang utara. Kemudian, berapa derajat bujur timur. Atau berapa derajat lintang selatan. Masing-masing tempat di bumi, kalau kita bicara di bumi, itu pasti punya posisi atau titik koordinat. Itu yang menjadi salah satu pedoman nih kalau pilot-pilot mau mengendarai pesawat nih, tahu dari mana nih? Misalnya ya dari Jakarta mau ke Surabaya. Tahu dari mana? Kan mereka nggak mungkin dong bawa peta ya. Nggak mungkin bawa peta. Mereka tahu posisi, let's say katakan dari Jakarta, dari Soekarno-Hatta mau ke Bandara Juanda, Surabaya, itu tahu posisinya dari koordinatnya. Mereka tentu ada peralatan canggih yang ada di kokpit, yang ada di tempat menyetirnya pesawat tuh ya. Nah, mereka pakai titik koordinat. Jadi satu tempat itu berapa derajat lintang utara, berapa derajat bujur timur. Itu bicara tentang tempat di bumi.
Nah, gimana dong kalau tempat di luar angkasa? Di luar angkasa itu bukan pakai titik koordinat, tapi pakai posisi derajat orbit. Jadi, kalau si pilot luar angkasa nih, kalau astronot, itu misalnya mau ke satelit tertentu, atau mau ke planet tertentu, itu mau ke luar angkasa, mereka kalau di luar angkasa tidak memakai derajat lintang utara atau bujur timur seperti itu, tidak. Tapi mereka memakai istilah derajat orbitnya. Jadi orbitnya itu ada di derajat berapa, itu akan dikaitkan dengan posisi matahari itu ya. Nah, semua tempat di luar angkasa juga punya posisi derajat orbit agar astronot bisa tepat ke planet atau satelit yang ingin dituju. Salah satunya, misalnya kalau ada mau peluncuran satelit, misalnya ya, itu juga peluncuran satelit supaya nggak nyasar ke luar angkasa, nggak nyasar ke planet yang lain. Itu bagaimana? Juga sudah diatur posisi derajat orbit. Semua tempat di alam semesta punya posisi koordinat, baik berupa derajat lintang utara, bujur timur, atau derajat orbit kalau di luar angkasa ya. Nah, pertanyaannya, surga itu tidak punya posisi koordinat atau derajat orbit, Bapak Ibu ya? Di Alkitab, bahkan dimanapun, coba, adakah yang menemukan derajat koordinat surga? Surga itu ada di berapa derajat lintang utara dan berapa derajat bujur timur. Ora ono, kata orang Jawa ya, nggak ada. Atau misalnya, surga pakai yang kayak di luar angkasa tuh, pakai derajat orbit. Surga itu ada di posisi berapa derajat orbit dari matahari. Nggak ada, Bapak Ibu. Surga itu nggak punya posisi koordinat atau derajat orbit. Bapak Ibu baca dari Kejadian sampai Wahyu, nggak bakal ketemu posisi koordinat derajat orbitnya surga tuh ya. Nggak ada manusia yang bisa mengetahui posisi koordinat atau posisi derajat orbit dari surga. Boleh kita kaitkan dengan jawaban yang pertama tadi, yaitu kenapa kok nggak ada derajat koordinatnya? Karena berbeda dimensi, karena surga itu kekal, dunia kita berada itu sementara. Yang sementara itu ada posisi koordinatnya, yang kekal itu nggak ada posisi koordinatnya. Nah, karena tidak ada manusia yang bisa mengetahui posisi koordinat atau posisi derajat orbit dari surga, maka tidak satupun manusia yang bisa ke surga. Karena tidak ada manusia yang tahu jalan ke surga. Dari Jakarta mau ke Surabaya, ada jalannya. Mau jalan lewat udara, mau jalan lewat darat, bisa. Ya, ada jalannya, ada petanya kalau dari Jakarta ke Surabaya. Tapi dari dunia ke surga, tidak ada jalannya yang bisa kita tahu berapa derajat koordinatnya. Tidak ada. Tidak satupun manusia yang bisa ke surga, karena tidak ada manusia yang tahu jalan ke surga. Kabar gembiranya adalah Tuhan Yesus yang berasal dari surga, tahu jalan ke surga. Coba kita renungkan ya. Tuhan Yesus itu asalnya dari mana? Dari surga. Tuhan Yesus yang berasal dari surga, tahu jalan ke surga. Bahkan Tuhan Yesus sendiri adalah satu-satunya jalan ke surga. Kita baca sama-sama yuk. Kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat 6 ya. Saya ngajak kita membaca bersama Yohanes 14 ayat 6. Satu ayat di bawah ayat tadi, ayat 5 ya. Kita baca bersama-sama di rumah kita masing-masing, Yohanes 14 ayat 6. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, surga itu tempat yang beda dimensi. Surga itu di kekekalan. Tidak ada yang tahu koordinatnya, tidak ada yang tahu posisinya, sehingga tidak mungkin manusia bisa ke surga. Nanti nyasar, nanti tersasar, tersesat. Mau ke surga, nanti jangan-jangan ke tempat selain surga, yaitu neraka. Ya, yang tahu jalan ke surga itu harus yang berasal dari surga. Saya ulang, yang tahu jalan ke surga harus yang berasal dari surga. Karena dia tahu jalan baliknya ke surga. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak berhenti di situ, ada kelanjutannya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu adalah klaim eksklusif yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa tidak ada orang lain, tidak ada siapapun yang bisa bawa ke surga. Hanya Tuhan Yesus, satu-satunya jalan ke surga.
Tidak ada yang lain. Yang lain itu bisa nyasar karena mereka bukan berasal dari surga. Tapi Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang berasal dari surga, dia tahu jalan ke surga. Dia tahu jalan balik ke surga. Bahkan Tuhan Yesus sendiri adalah satu-satunya. Ingat, satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain ke surga. Kecuali hanya melalui Tuhan Yesus saja. Jadi poin pertama, kenapa hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa kita ke surga? Karena pertama surga itu berbeda dimensi dengan dunia tempat kita saat ini. Surga itu kekal, dunia kita sekarang sementara. Kedua, kenapa hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa ke surga? Karena semua tempat di dunia itu ada titik koordinatnya tuh. Ada posisi koordinatnya. Surga tidak ada. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa ke sana tuh. Nah, ketiga, kenapa hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa kita ke surga? Alasan ketiga, karena surga adalah tempat maha kudus di mana Allah bertahta. Karena surga adalah tempat maha kudus di mana Allah bertahta. Kita baca Wahyu 21 ayat 27 ya. Kita baca Wahyu 21 ayat 27 ya. Kita baca bersama-sama Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saya ulang sekali lagi. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Dari ayat ini nih, kita bisa belajar bahwa tidak ada satupun hal najis yang bisa masuk ke surga yang maha kudus ya. Nah, kita belajar di keseluruhan Alkitab bahwa di dalam Adam, semua manusia itu punya status sebagai orang berdosa. Saya bacakan ya, Roma pasal 5 ayat 12. Roma pasal 5 ayat 12 ya. Adam dan Kristus, perikopnya, Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam maksudnya, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23, saya bacakan ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, Adam itu adalah perwakilan semua manusia. Bahasa kerennya, Adam itu adalah representasi semua manusia, perwakilan semua manusia. Sehingga apa yang dilakukan Adam dan dampaknya, sekali lagi, apa yang dilakukan Adam dan dampaknya itu akan diperhitungkan kepada seluruh keturunan Adam. Karena sekali lagi Adam itu perwakilan semua manusia. Di dalam teologi kita menyebut sifat representatif Adam. Karena Adam itu adalah wakil semua manusia, maka kejatuhan Adam dalam dosa itu juga diperhitungkan kepada keturunan Adam. Jadi semua keturunan Adam berdasarkan Roma 5 ayat 12 itu memiliki status sebagai orang berdosa. Tidak peduli siapapun dia, sepanjang dia adalah manusia yang adalah keturunan Adam. Tidak mungkin ya ada manusia yang bukan keturunan Adam ya. Semua manusia adalah keturunan Adam. Karena Adam sudah jatuh dalam dosa, maka semua manusia yang adalah keturunan Adam juga memiliki status sebagai orang berdosa. Kedua, status sebagai orang berdosa itu membuat manusia melakukan dosa aktual. Ya, ini kita belajar istilah ini. Jadi di dalam kejatuhan Adam, Adam adalah perwakilan semua manusia. Adam jatuh dalam dosa, maka semua keturunan Adam punya status sebagai orang berdosa. Nah, status sebagai orang berdosa itu akan menghasilkan dosa aktual yang kita lakukan sehari-hari. Ya, jadi status kita semua ini orang berdosa. Nah, status kita sebagai orang berdosa itu membuat kita terikat, diperhamba oleh dosa, dan kita pasti melakukan dosa aktual sehari-hari. Saya bacakan Roma 3 ayat 10-18 ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal.
rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi karena manusia yang adalah keturunan Adam sudah memiliki status sebagai orang berdosa, maka konsekuensinya adalah semua manusia pun pasti melakukan dosa aktual. Apapun itu, baik dosa dalam pikiran, baik dosa dalam perasaan maupun dalam perilaku, semua sudah terpolusi dosa. Semua sudah terkontaminasi oleh dosa, ya. Status sebagai orang berdosa membuat manusia pasti melakukan dosa aktual sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, dengan status sebagai orang berdosa dan melakukan dosa aktual, jadi kita sudah belajar di Wahyu pasal 21 ayat 27, di surga itu tidak ada sesuatu yang najis yang bisa masuk ke surga, ya. Dengan status orang berdosa dan melakukan dosa aktual, mustahil manusia masuk ke surga yang maha kudus. Surga itu maha kudus, manusia itu sangat kudis, sangat kotor karena status berdosanya dan melakukan dosa aktual, sehingga manusia mustahil bisa masuk ke surga yang maha kudus. Justru manusia berdosa akan masuk neraka sebagai hukuman atas dosanya. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Allah yang maha adil tidak bisa kompromi dengan dosa. Allah yang maha adil tidak mungkin mengizinkan manusia berdosa masuk ke surga. Sehingga Allah yang maha adil harus menghukum manusia berdosa dengan hukuman, yaitu kematian kekal di neraka. Perbuatan baik dari manusia berdosa tidak bisa mengubah dan menyelamatkan manusia berdosa. Beberapa orang, Bapak Ibu, itu berusaha nih berbuat baik, beramal supaya masuk surga. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, perbuatan baik itu bisa nggak sih menyelamatkan? Bisa nggak sih perbuatan baik membuat kita masuk surga? Kita baca Yesaya 64 ayat 6 ya. Yesaya pasal 64 ayat 6. Saya bacakan buat kita, Yesaya pasal 64 ayat 6 ya. Demikianlah kami sekalian najis, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saya ulang ayat 6, A dan B. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kalau di Alkitab bahasa Inggris itu pakai kata filthy rags ya, filthy rags, kain buat lap gitu ya, kain kotor. Manusia berusaha berbuat baik, manusia berusaha beramal supaya masuk surga. Itu kayak gini nih ya, itu perumpamannya kayak gini. Misalnya, saya mau memberikan handphone, ke Bapak Ibu misalnya, saya memberikan satu handphone ke Bapak Ibu, silahkan saya beri ini handphone ini sebagai hadiah cuma-cuma dari saya untuk Bapak Ibu. Tapi kemudian maaf, Bapak Ibu, sesudah saya kasih handphone, Bapak Ibu tolong bersihkan rumah saya ya. Kan saya tadi udah kasih handphone tuh ya. Silakan Bapak Ibu bersihkan rumah saya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau saya memberikan handphone, kemudian Bapak Ibu saya minta untuk membersihkan rumah saya, kira-kira pemberian handphone saya ke Bapak Ibu itu tulus nggak Bapak Ibu? Tulus nggak nih? Kalau saya memberikan handphone, kemudian ternyata saya meminta Bapak Ibu untuk bersih-bersih di rumah saya. Pemberian saya tulus nggak Bapak Ibu? Tidak tulus. Kenapa nggak tulus, Pak? Upah. Upah ya? Loh, tapi kan saya ngasih handphone duluan, Pak, di depan. Ya, masih ada syaratnya ya. Nggak tulus ya? Sama Bapak Ibu. Kayak gini nih ya. Kita berbuat baik ke Tuhan. Ya Tuhan, aku berbuat baik, aku beramal. Tapi tujuannya masuk surga. Permisi tanya tuh. Itu tujuannya itu untuk Tuhan atau untuk diri sendiri sih? Saya berbuat baik, saya beramal, tujuannya untuk masuk surga. Yang diuntungkan siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Saya beramal, berbuat baik, melakukan ritual keagamaan, tujuannya apa? Supaya masuk surga. Perbuatan baik yang egois, perbuatan baik yang palsu, perbuatan baik yang tidak tulus. Sama seperti saya memberikan handphone, tapi tujuannya nanti, tolong Pak, bersih-bersih rumah saya. Nggak tulus, nggak murni, palsu. Perbuatan baik yang kita lakukan, itu sudah tercemar dosa.
Motivasinya saya sudah tercemar dosa, kepingin masuk surga untuk benefit keuntungan diri sendiri. Bagaimana mungkin perbuatan baik semacam itu bisa masuk surga, bisa membawa kita ke surga? Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ya, ayat yang sering kita baca ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan buat kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan semata-mata anugerah Tuhan. Anugerah itu apa? Pemberian cuma-cuma kepada kita yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Anugerah itu pemberian cuma-cuma, gratis, kepada kita yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Perbuatan baik kita sudah tercemar dosa dan tidak mungkin bisa menyelamatkan kita. Nah, karena perbuatan baik kita sudah tercemar dosa, egois, tidak murni, palsu, tidak tulus, dan perbuatan baik kita tidak bisa bawa kita masuk surga, maka Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia mati di kayu salib dan bangkit, sehingga melalui karya kematian dan kebangkitan Kristus, kuasa dosa itu dipatahkan. Hukuman dosa ditanggung. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan apa? Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus itu sempurna karena Dia Tuhan kok. Tuhan Yesus itu tidak berdosa, Dia sempurna, Dia Tuhan. Tapi Tuhan Yesus rela disalib dan bangkit. Tuhan Yesus rela menanggung dosa kita. Bahasa kerennya itu substitusi, penggantian. Harusnya kita yang dihukum. Harusnya kita yang menanggung hukuman karena dosa kita. Harusnya kita yang menanggung maut tuh tadi, hukuman kekal di neraka. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit buat gantikan kita nih. Kita yang seharusnya dihukum, tapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Tuhan Yesus yang kudus menanggung dosa kita. Tuhan Yesus yang tidak seharusnya mati, justru mati dan bangkit untuk menggantikan hukuman dosa kita. Hanya melalui karya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dapat dibenarkan dan masuk surga. Gampangnya gini, melalui karya Tuhan Yesus di kayu salib, status tadi, kita sudah belajar tadi ya, di dalam Adam, manusia punya status berdosa. Nah, di dalam Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, statusnya diubah. Dari orang berdosa, diubah menjadi orang benar. Bukan benar dari diri kita sendiri, bukan. Tapi benar karena kita dibenarkan oleh karya Tuhan Yesus. Pakai kata kerja pasif. Kita bisa menjadi orang benar bukan karena kita benar dari diri kita sendiri, tidak. Karena kita tadi status kita adalah orang berdosa. Tapi kalau kita bisa menjadi orang benar, itu semata-mata karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang membenarkan kita. Kita dibenarkan melalui karya Tuhan Yesus di kayu salib. Dan bukan hanya itu saja, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan dan kita pasti masuk surga. Kekristenan merupakan agama yang menjamin masuk surga. Bukan mudah-mudahan, tapi jaminan. Karena yang menjanjikan itu adalah Tuhan sendiri. Kita baca Roma pasal 5 ayat 8-9 ya. Roma pasal 5 ayat 8-9. Saya bacakan buat kita semua. Roma pasal 5 ayat 8-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saya bacakan Roma 6 ayat 23b. Kalau tadi 23a-nya mengatakan sebab upah dosa ialah maut, tapi kontrasnya di 23b, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak Ibu, semua orang sedang menunggu antrian untuk meninggal ya. Semua orang sedang menunggu antrian untuk meninggal. Jangan berpikir yang meninggal itu hanya orang tua saja. Jangan berpikir begitu ya. Sepupu saya hari Senin yang kemarin meninggal. Sepupu saya ke Senin kemarin meninggal di rumah sakit. Nah, semua orang itu sepupu saya masih muda, beda hanya selisih beberapa tahun dari saya ya. Jangan pernah berpikir yang meninggal itu pasti yang tua. Jangan pernah berpikir seperti itu.
Kalau saya boleh sedikit share juga, saya punya teman waktu dulu saya kuliah S1 saya, teman saya itu sudah sidang skripsi, sudah ujian skripsi. Teman saya ini perempuan, seumuran dengan saya ya. Teman saya ini sudah ujian skripsi, kemudian bahkan sudah memesan kepada mamanya untuk dia kalau perempuan memakai toga, itu kan di dalam toganya mereka memakai baju kebaya ya. Mereka memakai baju kebaya. Teman saya sudah memesan ke mamanya, "Mama, nanti kalau dia mau wisuda, dia mau request, sudah pesan ke mamanya mau memakai kebaya warna gold, kebaya warna emas." Dia sudah pesan ke mamanya, "Nanti kalau aku wisuda, aku mau pakai kebaya warna emas di dalam toganya." Tapi Bapak Ibu, tidak sampai belum wisuda, teman saya itu ternyata masuk rumah sakit, dan di otak sebelah kanannya itu kalau di MRI ada cairan di otaknya dia, dan harus dibuat saluran untuk mengeluarkan cairan di otaknya itu. Dan tidak lama sesudah operasi pengeluaran cairan otak, teman saya meninggal. Seumuran dengan saya. Waktu itu masih kuliah S1 ya. Ada satu teman saya juga SMA. Ini teman SMA. Kalau tadi teman kuliah ya. Teman SMA ini seumuran dengan saya juga, sudah keluar dari rumah sakit, dokter rumah sakit mengatakan sudah sembuh dari demam berdarah. Sudah sembuh. Kemudian dibawa pulang ke rumahnya, dan menariknya itu, ini teman saya laki-laki ya. Yang kedua ini laki-laki. Teman saya itu, teman SMA saya, malam itu tiba-tiba ngomong dengan papanya, ngomong dengan ayahnya. "Papa, aku malam ini tidur sama papa ya. Aku malam ini tidur sama papa." Waktu itu teman saya sudah kuliah ya. "Malam ini aku mau tidur sama papa." Papanya juga heran ya. Kok dengerin anaknya yang sudah kuliah ini kok pingin tidur malam itu sama papanya. Tengah malam, papanya yang cerita ini ya. Tengah malam, mereka kalau tidur lampunya dimatikan ya. Kemudian tengah malam, tiba-tiba teman saya itu menggerakkan kaki papanya, menggoyang-goyang kaki papanya. Teman saya itu kayak perlu bantuan papanya, kaki papanya digoyang-goyang gitu. Papanya langsung nyalakan lampu, dan teman saya sudah sesak napas. Padahal itu baru keluar dari rumah sakit, demam berdarah sudah sembuh. Langsung papanya bawa ke UGD, gawat darurat di rumah sakit, dan tidak tertolong. Di tengah jalan sudah meninggal ya. Teman saya sangat muda, seumuran dengan saya. Kita semua meninggal tunggu antrian Bapak Ibu ya. Jadi jangan, sekali lagi, orang kaya, orang sederhana, orang pintar, orang biasa, orang terkenal, orang tidak terkenal, siapapun, laki-laki, perempuan, menunggu antrian untuk meninggal ya. Saya sekitar 2 minggu lalu, kami sekeluarga mengunjungi makam papa saya. Kami sekeluarga mengunjungi makam papa saya yang ada di luar kota. Hal yang mengejutkan adalah ternyata di sekitar makam papa saya itu ada makam-makam kecil. Ada makam-makam kecil. Jadi pasti itu makamnya dari bayi atau anak-anak yang meninggal. Jadi sekali lagi, semua orang, kita semua itu tinggal tunggu antrian meninggal kok. Kita semua itu tunggu antrian meninggal, kapan bagian kita meninggal. Tapi yang terpenting bukan kapan antrian kita meninggal. Kita tidak perlu tahu kapan kita meninggal. Tapi yang paling penting, kemana kita sesudah meninggal. Kemana kita sesudah meninggal. Saya mengajak kita membaca kalimat merah yang sudah saya tuliskan ya. Saya mengajak kita membaca bersama-sama dengan bersuara kalimat berwarna merah yang sudah saya buat. 1, 2, 3. Percayalah pada Tuhan Yesus. Pada Tuhan Yesus Kristus yang yang adalah Tuhan yang berasal dari surga dan adalah satu-satunya jalan ke surga. Jangan percaya kepada tokoh-tokoh lain yang hanya manusia saja dan ada kuburannya. Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada manusia, kepada tokoh-tokoh yang ada kuburannya, itu lucu ya Bapak Ibu, mereka saja tidak bangkit kok. Mereka saja ada kuburannya kok. Mereka saja bahkan ada yang minta didoakan buat masuk surga kok. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak ada kuburannya. Karena Tuhan Yesus itu bangkit. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang berasal dari surga dan adalah satu-satunya jalan ke surga yang bisa bawa kita ke surga. Tokoh-tokoh lain hanya manusia saja dan ada kuburannya.
Bapak Ibu, saya itu suka nyanyi. Saya mau mengajak kita nyanyi lagu ini ya, meskipun kita akan nyanyi a cappella, tapi kiranya itu tidak menghalangi kesungguhan kita dalam memuji lagu ini ya. Kita pujikan lagu karya terbesar, karena kita tidak ada musik, saya mengajak kita menyanyi dengan menyalakan mic kita masing-masing ya. Kita akan menyanyi dengan menyalakan mic kita masing-masing. Karya terbesar, kasih yang terindah. Tahu ya Bapak Ibu ya? Kita sama-sama pujikan dengan menyalakan mic kita masing-masing. 1, 2, 3. Kasih indah Yang mulia. yang mulia. Ya, hanya kutemukan di dalammu. Hanya bukan di dalammu. Dalammu, Yesusku, pujian dari hatiku. Pujian dari hatiku, hatiku, selalu di setiap waktuku. Setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Tiada Kasih-Mu. kasih-Mu. Boleh kita ulang dari depan, kita menghayati lirik lagu ini ya. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih indah, hati yang mulia. Hati yang mulia. Hanya kutemukan di dalammu, Yesusku. Bukan di Yesusku. Yesusku, Pujian dari hatiku. pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih-Mu. Mari pujikan refrainnya bersama kita, hayati karya terbesar. Karya terbesar dalam hidup. Kenapa? Pengorbananmu. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang kupilih dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau Ku kagumi. Kita pujikan refrainnya sekali lagi boleh ya? Tua keempat, karya dalam hidupku, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah ternilai dan ku hargai. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu, saya mengajak kita memejamkan mata kita yuk di hadapan Tuhan saat ini. Kita percaya nih, saat firman Tuhan disampaikan, Tuhan ada di tempat ini. Saat firman Tuhan disampaikan, Tuhan ada bersama kita saat ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita memejamkan mata, kita merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan yang saat ini ada di dalam persekutuan online pada malam hari ini. Yuk mari Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengatakan hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan yang bisa bawa ke surga. Setiap dari kita, laki-laki, perempuan, berapapun usia kita, tua muda sampai anak-anak kecil, apakah kita kaya, kita sederhana, kita pintar, kita sederhana, kita terkenal, kita orang biasa-biasa saja, kita pasti meninggal kok.
dan kita menunggu antrian untuk meninggal. Tapi pertanyaan besarnya Bapak Ibu, kita merenung yuk di hadapan Tuhan saat ini, akan kemana kita sesudah meninggal? Akan kemana kita sesudah meninggal? Sudahkah kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup yang bisa bawa kita ke surga? Hanya yang dari surga yang bisa bawa ke surga. Kalau yang lain, tokoh-tokoh yang lain hanya manusia saja. Hanya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang berasal dari surga, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membenarkan kita dari dosa-dosa kita, dan memberi kita jaminan kepastian masuk surga. Sekarang saat ini, saya mengajak Bapak Ibu, bahkan saya menantang Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan dengan otoritas firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang berkata saat ini dalam hatimu, Tuhan, aku tidak yakin kalau aku selamat. Aku masih belum yakin kalau aku meninggal, aku masuk surga. Aku masih orang berdosa ya Tuhan, dosa aku masih banyak. Aku tidak yakin kalau aku selamat nanti kalau aku meninggal. Siapa Bapak Ibu yang berkata demikian dalam hatimu, yang Bapak Ibu menyadari diri masih berdosa, belum memiliki kepastian masuk surga, bahkan Bapak Ibu saat ini rindu untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin rindu diselamatkan oleh Tuhan Yesus, rindu untuk dibenarkan dan mendapatkan jaminan kepastian masuk surga, letakkan tangan kananmu di dada saat ini juga. Kita pemejamkan mata kita berdiri di hadapan Tuhan. Siapa yang berkata dalam hatimu, Tuhan, aku ini rusak, aku ini berdosa, aku ini bejat, dosa aku banyak, aku juga tidak yakin aku masuk surga kalau aku mati. Tapi aku mau Tuhan, aku mau diampuni dosa, aku mau dibenarkan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan aku punya kepastian masuk surga kapanpun aku meninggal. Karena aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Aku pasti masuk surga. Siapa yang mengatakan demikian dalam hatimu? Yang ingin mengundang Tuhan Yesus secara pribadi, yang ingin memiliki jaminan kepastian masuk surga. Saat ini siapa yang mendengar firman Tuhan dan ingin merespon dalam nama Tuhan Yesus, letakkan tangan kananmu di dada saat ini juga. Jangan tunda kesempatan ini. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Bisa jadi 1 menit, beberapa detik, kemudian kita meninggal bisa. Bisa jadi besok, kapanpun kita bisa meninggal. Letakkan tangan kananmu di dada saat ini juga. Tuhan Yesus mengetuk pintu hatimu. Maukah engkau membuka hatimu untuk Tuhan Yesus? Bagi Bapak Ibu yang sudah meletakkan tangan kanan di dada, ikuti kalimat doa saya ya. Ikuti kalimat doa saya. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Saya bersyukur Tuhan Yesus mau mati dan bangkit buat saya. Ampuni dosa saya Tuhan Yesus. Dengan darah-Mu yang kudus. Saat ini, saya juga mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Masuklah dalam hati saya Tuhan Yesus untuk memimpin hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Kita pujikan refrennya sekali lagi ya. Meskipun tidak ada musik, tidak menghalangi semangat kita. Karya terbesar dalam hidupku, kita pujikan refrennya sekali lagi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki, dan ku hargai
Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai yang kumiliki, dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, saya hanya bisa sampai sesi 1. Saya menuliskan kembali kalau Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau tanggapan, Bapak Ibu ingin share sesuatu ke saya, silakan langsung menghubungi saya secara pribadi. Saya sudah menampilkan ada email saya memiliki Instagram, ada WA, ada Line. Bapak Ibu silakan memfoto atau ingin mencatat boleh. Saya bersedia dihubungi kapan saja ya. Mahasiswa saya juga ada yang curhat jam 2 pagi, Bapak Ibu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau ingin bertanya atau ingin share sesuatu. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Evangelis Niko Hosea yang sudah membagikan firman Tuhan malam hari ini bagi kita semua. Saya mohon kesediaan Pak Niko untuk berdoa menutup sesi kita yang nanti akan dilanjutkan dengan diskusi. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua untuk kita Tuhan yang mengulas lebih dalam lagi dalam hati kita. Silakan Pak. Baik, kita berdoa untuk menutup sesi 1 ini ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kami masih diberikan anugerah boleh mendengarkan firman Tuhan. Banyak orang di negara-negara lain mereka dihalangi, dihambat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau malam hari ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami bisa merespon panggilan Tuhan, merespon anugerah terbesar Tuhan Yesus di kayu salib. Kami bersyukur untuk hal itu. Bersyukur pimpinan Tuhan dari awal hingga akhir persekutuan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus bekerja melalui firman. Kami percaya firman-Mu berkuasa bagaikan pedang bermata dua yang sanggup menusuk dan memisahkan sendi dari sumsum. Kami percaya firman-Mu akan tertanam pada diri setiap kami. Roh Kudus bekerja dengan kuat kuasa-Mu untuk berkarya melalui firman yang sudah disampaikan. Roh Kudus terus-menerus mengingatkan firman Tuhan yang ada untuk kami memberi respon yang terbaik untuk Tuhan. Semua anggota di persekutuan di tempat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya kami semua sungguh mengalami kasih terbesar dari Tuhan Yesus dan kami hidup di dalam kasih Tuhan Yesus itu dan hidup di dalam firman Tuhan yang sejati. Bersyukur kesempatan kami bersekutu pada malam hari ini. Ampuni kami kalau selama persekutuan ini ada pikiran, ada perkataan, perilaku yang berdosa. Kiranya Tuhan mengampuni dan menguduskan kami. Berdoa juga untuk anggota persekutuan ini yang mengalami pergumulan hidup apapun itu. Baik pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam sakit penyakit, pergumulan dalam apapun yang dihadapi, dalam pekerjaan, dalam studinya apapun, kiranya masalah-masalah pergumulan yang kami hadapi membawa kami semakin total bersandar kepada Tuhan. Masalah membuat kami semakin bersandar kepada Tuhan dan semakin kami mau dibentuk oleh Tuhan melalui masalah yang ada. Supaya melalui masalah yang ada, hidup kami sungguh boleh diproses menjadi anak-anak Tuhan yang semakin menyenangkan Tuhan. Sekali lagi kami serahkan persekutuan malam hari ini. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.